الأصفياء من الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مقبلتي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام شفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian semua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada hari ini sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi di acara Pesantren Ramadan Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang dengan tema yaitu pemuda dan keremajaan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru mulia Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Kaf. Beliau guru kita merupakan pimpinan Majelis Nur Alawi Nusantara di Jakarta dan juga Tangerang, Banten. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai pemuda gitu teman-teman sekalian. Kita bersama bahwa gini, di Irmain ini didominasi oleh para pemuda gitu. Jadi kita ketahui bersama bahwa pemuda itu tuh seorang yang mempunyai kemauan, semangat berjuang dan juga lain-lain gitu. Dan juga pemuda juga mempunyai peluang untuk menjadi sukses gitu kan, dengan semangat berjuang dan juga lain-lain. Nah, kita ingin berdiskusi dengan Habib, bagaimana sih menjadi pemuda yang ideal, atau nanti teman-teman sekalian ada pertanyaan mungkin langsung saja kita tanya menjadi teman-teman yang awal pada guru kita. Hal-hal mengenai pemuda dan juga keremajaan dengan pandangan yang lebih luas, ilmiah dan juga menarik tentunya. Mungkin izin pakai Indonesia. Oke, nah jadi kita sapa dulu nih guru kita. Assalamualaikum, Bib. Gimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bonus demografi ini didominasi oleh para pemuda yang usianya itu tuh di bawah 40 atau di bawah 30 gitu. Nah, kita ketahui bersama bahwa pemuda juga sebagai agent of change atau iron stock yang menentukan masa depan bangsa dan juga masa depan Indonesia gitu. Nah, mungkin kita akan menanya-nanya hal tentang pemuda lebih luas lagi kepada Habib. Mungkin pertanyaan pertama-tama tuh pendapat Habib tentang seorang pemuda gitu, Bib. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Puasanya bagaimana? Alhamdulillah. Lancar. Lancar. Tapi kelihatannya lemes semua ini. Menyikapi pertanyaan apa tadi? Bagaimana tentang Habib tentang seorang pemuda di zaman saat ini, di zaman sekarang. Sebelumnya kita bahas dulu tentang masa. Jadi masa atau waktu itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama masa kekanak-kanakan. Yang kedua masa remaja. Menjelang dewasa. Yang ketiga masa keemasan orang tua. Jadi ada 3 ya.
kemudian yang dia punya selanjutnya tenaga, yang dia tidak punya adalah apa? Waktu, habis waktunya. Kemudian yang ketiga, masa keemasan orang tua. Ya, itu di antara 50 sampai 60 dan seterusnya. Kebalikannya, masa ada, waktu ada. Ya, orang tua ya, udah cuti, udah pensiun. Uang ada, hasil dari pensiun. Yang dia tidak punya apa? Tenaga. Berarti ada 3 ya. Yang paling penting dalam kehidupan ini ada 3. Yang pertama apa? Uang, waktu, dan tenaga. 3 poin. Nah, ketika seseorang berada di masa remaja, antara melewati anak-anak dan menjadi orang dewasa, ini tengah-tengah nih mati dia. Berarti tengah-tengah dia. Jadi banyak sekali dia yang harus dia lakukan. Tapi kalau dia salah di dalam melakukan ini, maka dia akan terjebak di dalam ranjau-ranjau syaitan. Anak-anak muda di zaman sekarang luar biasa ya. Untuk saat ini yang Habib lihat sendiri, baik di Jakarta, di Tangerang, di Bandung, di Kalimantan, di beberapa tempat yang kita lewati, masih banyak anak-anak muda yang cinta dengan majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Dan kita bisa lihat mereka itu enggak dipaksa untuk menghadiri majelis ilmu, karena ini adalah satu anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada seorang anak muda yang masanya memang ingin bermain, kalau dalam bahasa Jakarta itu apa ya? Ngelancong ya. Kalau bahasa Palembang nggak tahu apa ya. Yang jelas maunya jalan-jalan, happy, shopping ya. Kerjaannya tawaf, tapi bukan di Ka'bah, tawafnya di mall. Ya. Tawaf doang, duit nggak ada, ya kan? Tawaf aja, lihat-lihat, wah ini bagus, tapi nggak punya uang. Masanya habis untuk dihabiskan hal-hal yang tidak penting. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ya, negeri kita diberikan kekuatan oleh Allah, generasi mudanya, ya masih banyak yang cinta dengan masjid, masih banyak yang cinta dengan majelis, khususnya ilmu. Alhamdulillah, ya menyiapkan acara seperti ini. Yang ini adalah salah satu anugerah terindah dari Allah. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Allah sudah memberikan ketenangan di dalam hati. Allah sudah memberikan kebahagiaan di dalam hati ketika kita duduk dalam majelis-majelis ilmu. Ini adalah bagian daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah nanti akan kita bahas selanjutnya. Yang jelas kita bersyukur kepada Allah, generasi muda, anak-anak muda, anak-anak remaja yang saat ini masih banyak mereka-mereka yang cinta dengan majelis-majelis ilmu, dan itu adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertahankan, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, itulah tadi segmentasi gitu, segmentasi kehidupan. Ada kanak-kanak, ada masa pemuda atau masa peralihan, dan juga masa keemasan, di mana ini nih kita mempunyai waktu, tenaga, dan juga uang yang menjadi hal pokok kita. Nah, mungkin sebagian besar dari teman-teman sekalian kan pemuda gitu kan. Kita ini mempunyai rasa semangat berjuang gitu kan. Tetapi kalau era saat ini tuh kita tuh ingin berjuang tetapi masih kayak males gitu, Bib, mageran, apalagi mau majelis gitu, Bib, suka males, mageran, hujan sedikit urung gitu, nggak jadi gitu, Bib. Nah, mungkin pendapat Habib bagaimana sih menumbuhkan semangat berjuang itu tuh biar termotivasi terus gitu, Bib, untuk belajar, menuntut ilmu dan lain-lainnya gitu, Bib. Bagaimana motivasi agar terus bisa berjuang untuk menciptakan generasi-generasi muda yang tentunya dalam hal ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Pengorbanan yang paling penting adalah, yang pertama adalah ada kalimat paksain, ya. Makanya di sana itu, di tempat kita itu ada yang ngajarin doanya kayak main-main gitu. Allahumma paksain. Padahal nggak boleh ya main-main dalam doa. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu memang awalnya dipaksa. Segala sesuatu, ya tulis ya, segala sesuatu itu memang awalnya dipaksa. Setelah terpaksa, lama-lama jadi
biasa. Contoh, bangun sholat subuh terpaksa nggak? Awalnya terpaksa, tapi karena sudah terbiasa, udah jadi biasa, jadi nggak repot, nggak berat. Ya. Kemudian bangun sahur terpaksa nggak? Terpaksa. Ya, saya yakin semuanya itu bangun tuh nggak enak, tapi kalau nggak bangun lebih nggak enak lagi. Betul ya? Bangun sahur itu nggak enak karena kita lagi enak-enak tidur disuruh bangun. Karena dipaksa dan dikasih oleh Allah hadiah. Jadi siapa yang bangun malam kemudian dia makan sahur, makannya itu hukumnya sunnah dapat pahala, akhirnya kita bangun. Awalnya terpaksa, tapi karena lama-lama jadi biasa. Bahkan kalau nggak bangun jadi tidak enak. Nah begitulah dalam kita berjuang. Berjuang untuk menegakkan syariat agama Allah itu harus dipaksa dulu. Ya. Apapun rintangan, memang yang namanya rintangan pasti ada. Setiap kita menuju kebaikan itu pasti ada penghalang. Ya. Karena ada hamba Allah yang tidak senang. Nah maka ya, ibaratnya begini. Ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Saat kita sudah punya prinsip untuk terus menghadiri majelis ilmu, apapun resikonya, apapun tantangannya, tidak usah didengarkan. Terkadang apalagi yang namanya sahabat, ya, sahabat itu biasanya kalau untuk ngajak kebaikan sedikit, tapi kalau untuk mengajak yang hal-hal yang tidak baik banyak itu. Sampai-sampai kadang-kadang kita dimodalin, udah gampang ikut aja nanti saya yang bayarin, nah kan begitu. Tapi kalau untuk ke majelis nggak ada yang kayak begitu. Udah ikut aja, ntar urusan apa-apa saya yang tanggung jawab, kan nggak ada. Ya. Bahkan yuk kita patungan yuk, kan adanya sebegitu ya kalau untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kejahatan, hal-hal yang bersifat bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ringan, sangat ringan. Kenapa? Karena memang hamba Allah yang satu ini tidak senang dengan kita untuk berjuang di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu syaitan wal iblis waliyadzubillahi taala. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah dipaksakan dulu. Ya, ini yang pertama ya, agar kita bisa berjuang untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad harus dipaksakan dulu. Kalau sudah terpaksa nanti akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa seperti sahur, nggak hadir itu nggak enak, ya, nggak datang ke majlis itu nggak enak. Rasanya ada yang hampa, ada yang kurang dalam kehidupan kita. Nah ini namanya sesuatu yang sudah kita perjuangkan akan mendapatkan hasil yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh menumbuhkan semangat berjuang. Yang pertama tuh kita harus paksain, kemudian biasa dan juga akan terbiasa gitu. Nah, baiklah, di sini ada pertanyaan juga, Bib. Bagaimana sih menumbuhkan jati diri gitu kan? Kita kan sebagai seorang pemuda tuh mempunyai value lah atau jati diri, karakter ya sebagai seorang pemuda. Tapi banyakkan dari kita itu tuh tidak mau tahu kita tuh mempunyai minat bakat di mana gitu kan sebagai seorang pemuda. Mungkin ada tanggapan Habib mengenai bagaimana sih menumbuhkan jati diri sebagai seorang pemuda, tentunya sebagai seorang pemuda yang Islami gitu ya. Bagaimana menumbuhkan jati diri? Ya, kalau bahasa gaulnya pede ya. Kita harus pede dulu. Karena kita diberikan kenikmatan oleh Allah begitu besar. Apa di antara nikmat? Diberikan nafas. Kemudian dijadikan hamba Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini mendapatkan pujian dari Allah. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang mana mereka itu dihina oleh Allah. Ya. Umat Nabi Muhammad dipuji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalianlah sebaik-baik umat. Artinya kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang dipuji oleh Allah, yang diberikan keindahan oleh Allah, dimudahkan di dalam segala hal, ya itu namanya modal untuk kita agar kita percaya. Tinggal kita menjalankan saja apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita pakai jilbab. Contoh ya, terkadang kan ada beberapa sahabat-sahabat kita yang tidak pakai. Bahkan dari mulut mereka mengatakan yang penting hati. Buat apa jilbab tertutup
kalau hatinya belum bersih. Nah ini awas ini kalimat berbahaya ini. Lebih baik hati bersih walaupun terbuka. Nah, namanya ini kan melanggar aturan ketentuan Allah. Hal-hal seperti ini mesti kita jauhi karena ini adalah hukum Allah. Menutup aurat adalah wajib bagi seorang wanita. Bahkan sampai para ulama bukan hanya rambut, suara pun termasuk aurat. Nah, ini namanya satu hukum yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang laki-laki semuanya sudah diberikan kebebasan oleh Allah, sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, sudah diberikan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana cara kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus yakin ya. Yang pertama nih, langkah agar kita percaya diri ataupun kita punya tabiat-tabiat atau kelebihan-kelebihan yang dikatakan kita punya kelebihan ini, lanjutkan. Kalau memang kita punya kelebihan di bidang ini, lanjutkan asal tidak melanggar dari ketentuan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan apa yang kita miliki, manfaatkan sedemikian rupa agar langkah-langkah kita terus menjadi langkah-langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap setiap apapun yang kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakin dulu. Yakin atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bil himmah. Dengan semangat. Kita harus punya motivasi, semangat dulu. Merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Oke, sekarang saya udah baik, tapi harus lebih baik. Sebab yang terbaik inilah yang akan menjadi hamba-hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah punya modal. Apa modalnya? Umat terbaik. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Berarti kita ini hamba Allah terbaik. Tinggal bagaimana cara kita meneruskan apa yang sudah diberikan modal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya adalah kita harus, yang pertama apa tadi? Yakin. Yang kedua harus berhimmah, semangat. Nah, yang ketiga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah sehingga kemanapun kita melangkah kita akan ada yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiga metode ini akan bisa menciptakan jati diri kita betul-betul menjadi hamba Allah yang patuh kepada Allah dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi bagaimana sih menumbuhkan jati diri ya atau karakter sebagai seorang pemuda. Biarlah langsung saja ke tema kita pada daurah kali ini atau pesantren Ramadan kali ini, yaitu tentang pemuda dan juga keremajaan. Mungkin kita akan dengarkan materi dari guru kita pada Al-Habib Hamid tentang kepemudaan. Fadhil. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd. Para ikhwan, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Irma Masjid Agung Kota Palembang yang mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita jelaskan tentang pemuda ataupun generasi yang menjadi harapan bangsa. Akan tetapi dalam hal ini kita mesti mencari tahu apa-apa saja yang harus kita lakukan agar tercipta pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun wanita-wanita solehah yang berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah. Ada beberapa langkah-langkah penting yang harus kita lakukan agar makin hari kita ini hidup makin baik, makin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini harus mengikuti apa yang disunnahkan ataupun apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu dalam hal ini saya sengaja mencatat dalam catatan saya agar tercipta anak-anak muda, generasi muda yang bertakwa kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah, yang selalu cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya. Apa poin yang pertama?
silakan dicatat ya. Poin yang pertama sebagai seorang pemuda, yang paling penting yang pertama adalah memanfaatkan waktu yang luang secara maksimal. Memanfaatkan waktu yang luang secara maksimal. Kalau kita lihat anak-anak muda di zaman sekarang, waktunya banyak sekali yang terbuang begitu saja. Waktunya lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Waktunya bersenang-senang. Waktunya berkumpul-kumpul di dalam hal yang tidak membawa dirinya menjadi orang yang baik. Waktunya biasanya dilakukan untuk nongkrong di jalan-jalan, bermain-main dan lain sebagainya. Maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah memanfaatkan waktu yang luang tersebut secara maksimal agar dalam satu hari umur kita tidak sia-sia. Betul nggak? Nah, kalau kita lihat ya, satu hari itu ada berapa jam? Jawab semuanya. Satu hari, satu malam ada berapa jam? 24 jam. Berarti ada 24 jam waktu untuk kita satu hari. Kemudian kita pakai tidur. Biasanya anak muda berapa jam tidurnya? 8 apa 10? Ada yang 10 juga ya. Tapi secara global, secara umum ya boleh kita pahami tidur 8 jam. Oke, baik. Satu hari umur kita hilang 8 jam dipakai tidur. Apalagi kalau tidurnya tidur bangke, ya. Susah dibangunin kan? Ya. Disiram dulu baru bisa bangun ya. Nah, yang senyum-senyum jangan-jangan itu yang senyum tuh ya. Yang namanya kita semua, baik itu anak muda, anak-anak, orang tua, kalau udah tidur susah untuk bangun karena enak. Tidur itu nikmat. Ada nggak tidur nggak nikmat? Ada nggak? Nggak ada. Tidur itu nikmat. Kadang-kadang kalau kita ngantuk di kursi juga bisa tidur ya. Ada berapa saya pernah ketemu sama kawan-kawan lagi ngobrol begini, tidur dia. Ya Allah, enak bener ya. Ngebangunin kesian ya. Kalau nggak dibangunin kita kayak orang bodoh, kayak lilin ya. Ataupun kayak apa? Kayak satpam jagain dia tidur. Artinya ketika orang tidur itu lupa. Kadang kita lupa nih. Saat kita tidur kita itu lupa. Gak ingat siapa-siapa. Bahkan bukan hanya orang lain, diri kita sendiri pun kita tidak ingat. Sampai kadang-kadang tidur auratnya terbuka, betul nggak? Makanya untuk perempuan hati-hati ya. Kalau mau tidur jangan sampai auratnya terbuka, bahaya ya. Bisa mengundang syahwat dan lain sebagainya. Dan laki-laki juga hati-hati kalau tidur. Banyak yang tidur di masjid tuh pakai sarung, nggak taunya terbuka. Ya, Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Bukan disengaja dibuka, bukan. Memang saat kita tidur itu waktu itu hilang begitu saja. Tetapi jangan salah, jika kita mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam segala hal, ternyata ada metode, ada tata cara, ada ajaran Nabi yang walau mungkin kita tidur 8 jam hilang, tapi tidak hilang. Mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Diajarkan sama Nabi sebelum tidur membaca doa. Hafal nggak doa tidur? Ayo bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi. Yang ikut baca lapar tuh kayaknya tuh. Bismika. Yang apal alhamdulillah, ada yang nggak apal, malu dia ya. Jangan-jangan nggak baca ya. Udah segitu aja, sudah segitu aja doa tidurnya. Inilah kita nih. Ini doa anak TK. Ya, berarti anak-anak muda di sini sekelas sama anak-anak TK. Kesian deh lo nggak naik kelas. Ya. Mesti naik lagi. Umur kita bertambah, amalia juga harus bertambah. Gimana Beb? Doa sebelum tidur banyak. Bahkan siapa yang membacanya luar biasa, mendapatkan fadail, mendapatkan syama'il, mendapatkan kemuliaan. Bahkan Nabi sendiri yang mengajarkan. Bahkan Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Ali wa Fatimah Zahra radhiyallahu anhuma, ya Ali wa Fatimah, kalau engkau mau tidur
jangan lupa baca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seperti bacaan setelah salat. Dan Nabi mengkhususkan ajaran ini kepada Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada rahasia khusus. Boleh nggak kita ngamalin? Kenapa tidak? Boleh. Siapapun yang mau mengamalkan silakan, karena ini langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita hitung-hitungan ya. Ini anak muda nih harus hitung-hitungan ya. Nggak apa-apa hitung-hitungan untuk menambah ghirah semangat kita untuk beribadah. Ya. Orang kalau mau tidur, ya, kalau mau tidur ternyata banyak sekali kita bisa mendapatkan pahala. Nah, orang kayak kita nih kalau nyari pahala kan susah ya. Ya. Sekarang saya mau nanya nih, banyakan pegang tasbih atau banyakan pegang HP? Ayo jujur aja, banyakan pegang tasbih apa HP? HP. Banyakan baca Quran atau banyakan ngintip status WA orang? Ya, artinya pahala kita mungkin susah nyari pahala. Ternyata gampang itu pahala, asal kita mau. Ini baru bab tidur saya bahas nih, sampai sore nih kayaknya nggak beres-beres nih. Saking banyaknya tata cara tidur ala Nabi Muhammad yang kita sia-siakan begitu saja, yang kita mungkin kita udah tahu tapi tidak kita amalkan, padahal ini pahala. Itu diantara cara Allah memberikan yang terbaik untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, mendapatkan pahala itu mudah, asal kita mau saja. Apa diantaranya tadi? Sebelum tidur, satu baca doa. Itu namanya sunnah. Sunnah Nabi. Satu sunnah sudah kita amalkan dengan membaca doa. Kemudian baca tasbih, hamdalah, Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Zikir berarti ada dua. Berarti dua sunnah. Kemudian diajarkan lagi sama Nabi, tidurnya menghadap ke kanan. Sunnah. Coba kita tanya diri kita, tidurnya kayak gimana? Telentang? Atau miring? Ya. Kadang ada bantal, langsung aja tidur ya. Padahal ini bukan cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarkan, sampai-sampai mau tidur juga ada adabnya. Tidurnya ngadap ke kanan, tangannya ditekuk seperti huruf mim. Antara kakinya ditekuk sedikit, antara seperti huruf dal, seperti angka Muhammad, huruf Muhammad. Seperti itulah tidurnya Nabi Muhammad. Dan orang yang melakukan tidur ini sunnah dapat pahala, berarti udah dapat 3 sunnah. Kemudian apa lagi? Kata Nabi, bukan kata saya, kata Nabi. Sebelum tidur bacalah suratul Fatihah. Udah 4 sunnah. Sebelum tidur kata Nabi, bacalah ayatul kursi. Loh banyak banget ya ternyata sunnah Nabi. Ayatul kursi udah ada 5. Sampai diriwayatkan dalam satu hadis, siapa orang yang membaca ayatul kursi atau membaca suratul Fatihah sebelum tidur, maka Allah akan memperketat penjagaannya selama dia tidur, akan ditemani malaikat yang menjaga dia sampai dia bangun. Nah, orang yang tidur kayak gini, setan nggak bisa ganggu. Makanya kalau tidur pakai doa, baca doa, baca ayatul kursi, baca Fatihah, insya Allah mimpinya enak. Mimpinya ke Mekah, mimpinya ke Madinah, mimpinya ketemu Nabi. Ini tidak, mimpinya dikejar harimau, dikejar macan, lari dikejar. Akhirnya pas dia lari ketemu jurang, pas mau lompat di bawahnya ada buaya. Coba kira-kira lompat atau mundur? Lompat dimakan buaya, mundur dimakan macan. Apa pilihannya? Bangun. Kan ini kan tidur ceritanya. Itu orang-orang kenapa kita tidur nggak enak, nggak nyaman, tidurnya begini dan begitu. Ya tadi tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo kita perbaiki. Itu udah ada berapa tadi? Saya ulang ya. Ini anak muda harus mulai dari sekarang biar terbiasa nanti. Setelah masa keemasan, masa tua, nggak ada lagi waktu-waktu yang tersisa dipakai untuk ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara yang pertama? Baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yang kedua, baca tasbih. Yang ketiga, baca menghadap ke kanan. Kemudian baca Fatihah.
boleh ya, di apa namanya, di nomor 2, nomor 3 nggak apa-apa. Yang penting itu sunnah, nggak mesti berurutan. Yang jelas baca doa ya. Kemudian menghadap ke kanan, baca Fatihah, baca Ayatul Kursi, baca tasbih tadi. Udah berapa itu? Udah 5. Usahakan juga sebelum tidur ngambil wudu. Ngambil wudu. Beb, ngapain wudu? Kan kalau tidur nanti batal wudunya, nggak ada masalah. Yang penting kita udah suci, udah bersih sebelum tidur. Orang yang berwudu, kalau kita buka bab wudu, luar biasa, subhanallah. Orang yang berwudu itu setiap tetesan, makanya kalau kita wudu jangan dilap ya. Jangan dilap pakai handuk, biarin aja dia netes sendiri. Sebab apa? Tetesan air wudu akan menggugurkan dosa-dosa pada anggota tubuh kita. Makanya makruh. Tapi kadang-kadang kita siapin anduk, habis wudu dilap ya. Apalagi perempuan habis wudu dilap pakai lipstik lagi ya. Biarin dulu, biarin dia netes dulu. Biarkan apa? Biarkan dosa-dosa itu keluar dari tetesan-tetesan air wudu tersebut. Makanya orang yang berwudu sebelum tidur, masya Allah, mendapatkan fadail dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Ada berapa tadi? 6. Kemudian yang selanjutnya, salawat. Biasain baca salawat. Berapa kali Beb? Bebas. Mau 10 boleh, 20 boleh, makin banyak makin bagus. Agar tidurnya kita ini betul-betul ibadah, nggak hilang begitu saja 8 jam. Sayang kalau 8 jam hilang begitu saja. Jadikan 8 jam bermanfaat. Jadikan 8 jam ajang kita beribadah kepada Allah. Jadikan 8 jam kita tidur, mendapatkan pahala. Kalau kita hitung-hitungan ya, satu sunnah itu pahalanya 70. Berarti kalau ada 7 sunnah, 7 kali 70 ada berapa? Ada 490 pahala setiap kita tidur. Masya Allah. Ini khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Berarti kalau yang nggak ngamalin berarti hilang tuh setiap hari pahala. Ya, ini dari tidur nih, belum yang lain ya. Ini kita bahas masalah tidur. Jadi satu hari satu malam ada 24 jam, dipotong 8 jam tidur, sisanya berapa? Sisa berapa? 16 jam. Kemudian kalau yang udah kerja, ini kalau yang masih pengangguran nggak apa-apa. Ini kita hitung yang udah kerja. Biasanya kalau kerja itu berapa jam? Ada yang kerja di toko ya, itu berapa? 8 jam ya? Oke, 8 jam. Berarti sama ya sama tidur ya. Berarti sepadan antara tidur dengan kerja, 8 jam. 8 jam hilang tuh umur kita, ngurusin barang aja, ngitungin duit orang aja ya, bukan duit kita. Ya, apalagi yang kerja di bank, hari-hari megang duit, tapi bukan duit dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting megang duit ya. Artinya apa? Kita kerja urusan dunia, hilang tuh umur kita sehari itu. Hilang tidur, hilang kerja. Berarti 8 tambah 8 berapa? 16 jam. Jangan sampai yang 8 jam kita kerja ini hilang begitu saja. Ikuti lagi Nabi Muhammad. Bagaimana Beb caranya agar kita mendapatkan fadailnya? Setiap kita mau kerja, jangan lupa niat. Biar dapat pahala tuh kerjanya. Apa niatnya? Ya Allah, aku keluar dari rumah ingin bekerja, mencari rezeki yang halal. Berarti kita udah punya niat baik. Kalau yang udah berkeluarga, untuk keluarganya. Kalau dia masih remaja atau sendirian, single, untuk dirinya agar tidak minta-minta, agar tidak hina. Oh, jangan main-main. Ada seorang pemuda di zaman Nabi, tangkas. Kalau dia memanah, itu jarak jauh kena tepat sasaran. Oh, nggak semua orang kan punya ketangkasan seperti ini. Anak muda, masih muda. Jadi kalau dia manah, di zaman Nabi ini, dia manah itu dari jarak berapa puluh meter kena tepat sasaran. Sampai sahabat melihat anak muda ini, oh ini anak muda kalau diajak perang pasti menang kita. Kalau yang lain kan mana kadang-kadang kan meleset, tapi anak muda ini tidak. Tepat sasaran, tangkas dia, hebat. Begitu dikatakan sahabat kalau diajak perang ini bagus pasti menang. Kata Nabi, setelah itu Nabi Muhammad lewat mengatakan kepada sahabat, ketahuilah wala sahabatku, kalau pemuda ini ya mencari nafkah untuk kedua orang tuanya, perhatikan ini, dia mencari nafkah untuk nyenengin orang tuanya, untuk memberikan kepada orang tuanya, maka pahalanya sama dengan dia ikut perang bersamaku, kata Nabi Muhammad. Coba bayangin, pahalanya sama dengan jihad, berjuang bersama Nabi.
Masya Allah. Kalau pemuda, kata Nabi, pemuda ini dia mencari nafkah untuk dirinya sendiri, agar tidak menjadi orang-orang yang hina, agar tidak menjadi tukang sedekah. Dia cari uangnya untuk dirinya sendiri, maka pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Tapi sebaliknya kata Nabi, kalau pemuda ini mencari nafkah ataupun mencari dunia untuk viral, terkenal, dapat followers banyak, ya, maka dia tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka dari itu beruntunglah orang-orang yang bisa bekerja, mencari hasil yang halal, pahalanya sama dengan dia jihad fisabilillah, berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu ngeluarin pedang, nggak perlu pakai senjata kalau mau dapat pahala jihad. Cukup apa? Cukup mencari harta yang halal bagi yang udah bekerja. Bagi yang belum, ayo jangan minta-minta. Jangan biasakan hinakan diri kita dengan meminta. Cari bagaimana caranya kita harus punya harga diri. Jangan buat orang tua kita malu, banggakan mereka. Cari solusi yang terbaik agar kita bisa mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, bagi seorang pemuda ketika dia bekerja ataupun dia sudah bekerja ataupun siapa saja yang udah bekerja, jangan sampai hilang tuh 8 jam begitu saja. Yang pertama dengan niat. Makanya orang dulu dia keluar dari rumah, tiba-tiba pulang lagi. Istrinya bingung, kenapa Pak balik lagi? Masuk rumah dikunci sama dia. Tadi saya lupa niat. Masya Allah, udah keluar balik lagi. Cuma apa? Memperbaharui niat. Karena apa? Khusus untuk kita umat Nabi Muhammad, niatul mu'min khairun min amalih. Ya, catat nih hadis Nabi nih, agar kita bisa melaksanakannya ataupun melakukannya. Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Orang beramal itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Tapi kalau niat baik, maka disambung dengan hadis yang selanjutnya, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu hasanatan kamilah. Siapa orang yang punya niat baik, falam ya'malha, tapi dia tidak mampu untuk melakukan niat baik tersebut, kutibalahu hasanatan kamilah, akan dicatat oleh Allah mendapatkan pahala sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicontohkan ada seorang hamba di hari kiamat. Ini sampai jam berapa nih? Sampai jam 2. 11.20, Bib. Oh, jam 2. Nanti ada tanya jawab juga, Bib. Oke, iya. Ini belum ceramah ini ya. Baru penjelasan aja. Kita tutup di bab niat dulu. Ada seorang hamba Allah dipegangkan buku sama Allah waktu di hari kiamat. Nanti di hari kiamat maksudnya. Pas hari kiamat semuanya kita pegang buku catatan. Maka hamba ini diperintahkan oleh Allah, iqra kitabak. Begitu hamba itu mau baca buku, ini buku tentang diari dia ya, dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Jadi buku catatan dia. Makanya kita ini hati-hati ya, buat adik-adik semua, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Nanti kita ini akan pegang buku diari kita sendiri. Nah, makanya sebelum nanti kita baca di hadapan Allah, delete, ya, delete lah dari sekarang. Hal-hal yang tidak baik, delete. Jangan pakai tip X. Nah, kalau pakai tip X masih ada kotorannya, delete betul-betul dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Yang lalu biarkan berlalu, jangan bikin baru. Ya, yang lalu jadikan contoh saja, jangan dibuat lagi. Ya, artinya kita bertobat kepada Allah, delete. Jangan sampai nanti kita baca buku itu dan kita baca di hadapan Allah dan didengar oleh semua para nabi, para rasul dan hamba-hamba Allah yang hidup di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Hamba ini dia pegang buku, dia kaget. Ada pahala haji, ada pahala umroh, ada pahala ini. Sampai dia bingung, ya Allah, mungkin ini salah, bukan buku saya. Saya belum pernah haji, saya belum pernah umroh. Maka Allah bukakan film, layar tancap. Wahai hambaku, kata Allah, diputarkan, dulu kau pernah punya niat. Ya Allah, berikan rezeki agar bisa berangkat haji. Ya Allah, berikan rezeki agar bisa berangkat umroh. Tidak aku berikan, kata Allah. Sampai kau mati aku tidak berikan. Tapi aku tahu niatmu tulus.
maka hari ini aku berikan engkau hadiah haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang berangkat haji belum tentu hajinya mabrur, belum tentu hajinya diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, maka dari itu ayo yang kedua perbaiki niat kita agar 8 jam enggak sia-sia. Kemudian yang ketiga membaca doa. Doanya pendek. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa. Bib, gimana kalau saya kerjanya lembur 2 jam? Gak masalah. Yang penting pas kita keluar, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini di antara 3 ya. 3 ini. 3 agar 8 jam kita kerja enggak sia-sia. 8 jam kita kerja dalam naungan Allah dan menghasilkan pahala. Kemudian yang apa lagi? Yang keberapa? Hah? Kan yang pertama 8 jam tidur. 8 jam kerja. Sisanya berapa? Berapa? Oke, 8 jam. Berarti umur kita tuh ada 8 jam tuh. Ngapain aja tuh 8 jam? Oke, sebelum kita tanya kembali. Ada namanya laporan sama Allah. Ya, ada namanya apa? Laporan sama Allah, yaitu sholat 5 waktu. Dalam 1 hari 1 malam kita sholat berapa jam? Gak bisa jawab ya? Nyampe 1 jam, 5 waktu. Sholatnya gimana itu ya? Kalau kita hitung-hitungan orang-orang kayak kita nih levelnya level sholat cepet ya. Betul nggak? Apalagi sholat tarawih. Cari yang lambat apa yang cepat? Oh, ini ketahuan semua nih, senang yang cepat-cepat. Berarti super eksekutif ya. Kalau imamnya lambat, kira-kira imamnya diejek nggak? Sampai ada orang tuh begini, dia baru pindah di komplek. Pas dia sholat di masjid itu atau di musola itu, pas lagi sholat, dia lihat ada orang banyak pulang. Loh, kenapa udah pada pulang ya? Oh, berarti saya salah sholat. Salah sholat katanya. Ya Allah. Kenapa? Sholat di situ lama beresnya. Nah, ini keluar spontan, salah sholat. Innalillahi wa inna ilaihi. Level kita kan nyari yang cepat-cepat ya. Nah, kalau kita hitung-hitungan sholat kita 1 sholat 5 menit aja dah. Ya. Sholat zuhur 5 menit. Subuh dulu, subuh 5 menit. Kemudian zuhur. Ini udah paling lama nih 5 menit ya. Apalagi kalau yang sholatnya kayak dipatok ayam ya. Wah, 2 menit beres itu ya. Kemarin tuh di YouTube tarawih 23 7 menit ya. Tarawih 23 7 menit. Masya Allah, hebat bener ya orang Indonesia ya. Kita lihat di Mekah sana sampai ada yang 1 jam. Saya pernah sholat tarawih 3 jam pernah. Saya pernah diundang sholat tarawih 3 jam. Saya bilang sama kiainya, tahun depan jangan undang saya. Kenapa? Kejem kan. 3 jam tarawih. Ya Allah, ya kita belum mampu ya. Kita yang sedang-sedang saja ya. Yang penting ada sholat tarawihnya, ada sholat witirnya, ada doa dan lain sebagainya. Nah ini yang namanya hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita hitung-hitungan sholat 5 waktu itu 5 menit kali 5 berarti ada 25 menit saja kita laporan sama Allah. Hanya 25 menit, cukup nggak kira-kira? Nggak cukup, makanya dibantu dengan tidur tadi agar dapat pahala. Dibantu dengan kerja tadi agar dapat pahala. Jadi yang sisanya yang 8 jam dipakai 25 menit, banyak lagi tuh sisanya. Ngomongin orang berapa jam setiap hari? Ngerumpi orang berapa jam setiap hari? Ya, ngebaca yang tidak manfaat berapa jam? Wah, banyak sekali kalau kita hitung-hitungan. Maka dari itu ayo kita perbaiki ya. Waktu yang luang ini yang diberikan oleh Allah dipakai semaksimal mungkin agar 1 hari 1 malam hidup kita bermanfaat, hidup kita menjadi hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, poin yang kedua agar kita menjadi pemuda yang betul-betul bertakwa, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad, pemuda yang dirindukan oleh Nabi Muhammad yang kedua agar tercipta, ya poin yang kedua adalah mencari teman bergaul dari teman yang baik. Nah, awas, hati-hati di dalam memilih teman. Carilah teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah.
Carilah teman yang selalu mengajak kita untuk kebaikan. Hati-hati di dalam kita bergaul. Ya. Boleh saja kita berkawan, tapi hati harus kita pilih-pilih. Makanya minta sama Allah agar kita didekatkan dengan sahabat-sahabat yang baik. Jauhkan dari sahabat-sahabat yang tidak baik. Sebab sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu mengingatkan kita saat kita berbuat yang tidak baik. Bukan menjerumuskan. Makanya kita hati-hati juga ya kalau punya kawan, jangan suka curhat. Hati-hati, saat dia baik sama kita curhat sama dia, disimpan dalam hard disk. Begitu dia benci, dibuka. Akhirnya kita punya aib dibongkar sama dia. Makanya jalan yang terbaik agar kita curhat kita didengar, yaitu curhat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya masalah, pasti ada masalah. Baik dia anak-anak, anak muda, remaja, orang tua pasti punya masalah dalam urusan dunia, masalah dalam pergaulan, masalah dalam mencari nafkah, masalah apa saja pasti ada. Maka saat kita curhatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau datangin kita punya guru. Ya, datangin itu penting. Kita punya murabbi, kita punya guru, boleh kita bertanya bagaimana solusinya. Sebab biasanya para ulama itu akan menjawab dengan Quran dan hadis. Kita dulu pernah punya masalah, bingung menyelesaikan masalah, datang ke guru. Apa kata guru? Yang saya ingat betul tuh. Beliau mengatakan apa? Wa qala ta'ala, langsung firman Allah yang keluar. Tapi kalau curhatnya ke Facebook, repot urusannya ya. Tinggalin aja bro. Bahasanya bahasa begitu nanti. Kalau kita curhatnya ke Facebook, ke Instagram, apalagi ke WhatsApp, itu nanti banyak komentator yang ngancurin kita, bukan memberikan yang terbaik. Ya, makanya hati-hati ya. Ya, ini yang paling penting nih. Jadi cara bergaul, cari teman yang baik. Kata guru, wa qala ta'ala, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Itu begitu. Ada kalanya sesuatu yang kalian tidak suka, pasti itu baik. Dan beliau mengambil dari firman Allah, mengambil dari hadisnya Nabi. Makanya penting kita bergaul. Ya, cara bergaul yang baik adalah carilah sahabat-sahabat yang cinta dengan masjid. Carilah sahabat-sahabat yang cinta dengan majelis-majelis ilmu. Insya Allah dengan begitu saat kita lupa diingatkan oleh mereka agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya, berkawan ini penting, poin yang paling penting. Duduk dengan orang yang baik. Penting, jangan duduk dengan orang yang tidak baik, akan terkena virus. Contoh, ada 10 orang sakit misalnya, kita sehat, duduk sama 10 orang sakit. Walau kita kebal hebat, lama-lama jadi sakit, walaupun kita baik. Enggak apa-apa, walaupun dia tukang minum, tukang mabok, saya kan enggak mabok, cuma duduk aja. Iya enggak apa-apa, nanti lama-lama terkena virus. Virus ini berbahaya, hati-hati ya. Sebaliknya ada 10 orang baik, datang 1 orang jahat. Masuk ke dalam kelompok 10 orang baik. Yang jahat lama-lama akan menjadi baik. Walaupun dia belum baik, orang udah lihat, oh dia ke masjid. Walaupun ke masjid nyolong sendal misalnya ya. Ataupun ke masjid, orang zaman sekarang kan banyak yang ke masjid ya. Tapi bukan sholat, ada tuh saya lihat tuh. Datang ke masjid, buru-buru lagi. Kesana kemari, dia tengok sana. Wah jangan-jangan mau maling, gak taunya nyari colokan, numpang ngecas. Ya Allah. Jadi datang ke masjid mau numpang ngecas. Ini banyak sekali, ini fenomena yang terjadi ya. Intinya begini, ya pada saat kita bergaul dengan sahabat, carilah sahabat yang baik agar kita menjadi orang yang baik. Carilah kawan yang kayak tadi, yang cinta dengan majelis. Walaupun kita belum cinta, lama-lama kita akan menjadi orang yang cinta dengan majelis. Ya, kita duduk di toko parfum. Misalnya nih, duduk di toko parfum. Walau kita nggak beli nih, pulang dari situ wangi nggak? Wangi, kecepret kita baunya wangi. Tapi kalau kita duduk di toko las besi, di las tuh, kita duduk samping dia. Ya walaupun kita udah pakai parfum wangi-wangi, nanti bau juga kita. Ya, artinya begitu. Jadi harus kita perhatikan pergaulan. Insya Allah dengan begitu akan tercipta menjadi hamba-hamba Allah, khususnya
remaja, putra-putri, anak-anak bangsa yang pasti akan selalu istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, memilih sumber bacaan yang baik yang bermanfaat. Memilih tontonan yang baik yang bermanfaat. Kalau zaman sekarang kan mungkin tontonan ya, YouTube misalnya, live Facebook, live Instagram, live YouTube dan lain sebagainya. Carilah tontonan-tontonan yang baik. Carilah bacaan-bacaan yang baik dan bermanfaat. Makanya saat kita lagi nonton sinetron, ya, saat nonton sinetron misalnya, kita terbawa dari arus sinetron tersebut, maka kita cepat-cepat bayar nonton tausiah-tausiah agama. Agar kita jangan terpengaruh dengan sinetron itu. Kadang-kadang kalau kita senang dengan satu film, terbawa arus, sampai-sampai terbawa mimpi. Betul nggak? Kalau udah suka dengan tontonan yang indah, tapi hati-hati. Tontonan ini akan menyebabkan kita sengsara, akan menyebabkan kita sakit, akan menyebabkan kita menjadi orang yang selalu berpikir, wah ini film kan kejadian nyata, dibuat film. Berarti begini, akhirnya kita terpengaruh tuh dengan film tadi. Tapi kalau tontonan yang baik, misalnya nasihat-nasihat agama, ataupun film-film yang bersifat mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah, ataupun misalnya film-film tentang sahabat-sahabat Nabi agar tumbuh rasa keimanan kita, yang seperti ini. Dan yang terbaik daripada bacaan ataupun tontonan adalah membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi, dan membaca kalam-kalam para ulama. Artinya apa? Bacaan-bacaan seperti tadi tuh. Ya, kita belajar tuh sama Habib Fadil ya, belajar fikih, itu bagus. Akan mempengaruhi keadaan kita, makin hari makin baik, makin bagus, dan bisa merubah keadaan kita agar betul-betul dijadikan hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menjadikan generasi-generasi muda khususnya yang hadir pada siang ini menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 poin ini agar tercipta generasi muda yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan Habib tadi bisa kita dapatkan poin-poin atau kesimpulan ya. Yang pertama itu memanfaatkan waktu yang luang secara maksimal, yang kemudian yang kedua itu mencari teman sebagai teman seperjuangan ya yang cinta dengan majelis ilmu. Kemudian yang ketiga itu memilih sumber bacaan yang bermanfaat. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada permasalahan mengenai seputar tentang pemuda atau keremajaan atau pertanyaan lainnya, mungkin bisa mengangkat tangannya, atau yang akhwat mungkin bisa menulis di kertas nanti. Fadal, kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, boleh berdiri, langsung sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, perkenalkan, pertamanya saya Maulana Muhammad. Al-Fakir mau bertanya Habib seputar tentang curhat tadi Habib. Jadi begini, Al-Fakir mengakui dan merasa juga bahwa diri Al-Fakir adalah sebuah wadah kosong, dan jika pun ada isi bahkan palingan cuma berapa tetes gitu. Tapi qadarullah, terkadang Allah Subhanahu wa taala mempercayai seseorang untuk menanyakan suatu hukum atau curhat lah gitu dengan Maulana Habib. Posisi Maulana bagaimana bagusnya Habib? Menjawab atau mengarahkan kepada yang lain gitu Habib? Terima kasih. Maulana. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya dan saat itu kita mampu untuk bisa menjawab sesuai dengan syariat ilmu yang kita dapatkan, wajib kita jawab. Tapi pada saat kita tidak mampu untuk menjawab, kita harus tidak boleh menjawab dan harus
pertanyakan lagi soalan tersebut. Karena kalau kita belajar sama guru-guru kita, ya, guru-guru kita itu seperti Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Habsyi, kita pernah belajar kitab. Tiba-tiba menemukan satu kalimat, tidak paham, padahal seorang guru besar. Dan kita tanya kenapa demikian Ustadz? Dia pun mengatakan, saya dulu belajar sama gurunya begitu juga. Guru beliau Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, ya, hafal 5 juta hadis bersesanad. Begitu dia menemukan satu hal yang dia tidak pahami, dia bertanya kepada murid-muridnya. Bayangin seorang guru nanya sama muridnya, fahimtum? Walau guru anak muridnya tahu, mana arif ya Ustaz, ya mana ya? Kalau begitu saya juga tidak paham. Wallahu a'lam, ditutup sama dia. Levelnya seorang muhaddis. Artinya begini ya, poin yang penting buat Maulana, ada orang percaya itu adalah nikmat dari Allah. Saat kita bisa menjawab dan kebetulan pertanyaan tersebut kita pahami, apa-apa yang pernah kita dapatkan dari guru kita, silakan langsung dijawab, tidak masalah. Ya, asal jawaban tersebut sesuai dengan syariat ilmu yang kita pelajari dan tidak menyimpang daripada jalannya. Tapi kalau kita tidak tahu, jangan kita sok tahu, ya. Sebab kadang-kadang kita manusia ini kan punya sifat lupa, betul nggak? Ya. Habib juga di setiap beberapa statement ada beberapa tempat yang diadakan talk show seperti ini, ada yang bertanya, pas saat itu kita belum nggak paham dengan pertanyaan dan tidak, saya bilang tidak tahu. Mohon maaf tidak tahu, terserah. Mau orang mau bilang kita bodoh, tidak berilmu, itu urusan dia, bukan urusan kita. Yang jelas kita cari selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita lihat nih tentang perkataan ini, ya Allah, luar biasa. Al-Imam Malik bin Dinar, seorang ulama besar, setiap beliau mengutarakan waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halan yabki. Satu hadis dia ceramah depan muridnya, dia mengajar di hadapan santrinya, satu hadis halan yabki. Kenapa setiap satu hadis kau sampaikan nangis? Apa jawaban beliau? Kata Imam Malik bin Dinar, tahukah engkau setiap sesuatu yang keluar dari lisan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ya. Poin buat Maulana, kalau kita tahu betul-betul tahu dan ada landasan hukumnya yang kita pahami, silakan jawab, tidak masalah. Mudah-mudahan dengan jawaban tersebut menjadikan pacuan untuk dia agar bisa mengikuti orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baiklah kepada teman-teman sekalian, bagi yang ingin bertanya atau mempunyai pertanyaan tentang seputar tema kita kali ini, disilakan, baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Oke, ini ada mic tidak? Oke, mungkin panitia bisa ada yang ingin bertanya, mikrofonnya. Atau mungkin bisa dicatat aja. Sebelumnya izin bertanya, Habib. Pertanyaannya di sini tentang tentang memilih teman yang baik tadi. Nah, sependek pengetahuan saya, untuk memilih teman yang baik itu tentu kita juga harus menjadi seseorang yang baik juga. Nah, di sini pertanyaannya, gimana caranya memiliki hati yang luas saat kita mengingatkan teman kita ataupun saudara kita, dan juga mungkin sedikit tips untuk kami agar tidak gampang capek atau kecewa dikala kita mengajak ataupun mengingatkan teman kita dalam kebaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih Habib. Ulang yang pertama apa? Maaf lagi puasa ya. Gimana cara memiliki hati yang luas, Habib? Satu, kedua, kan ada dua tadi. Yang kedua, gimana caranya biar hati dan pikiran kita itu gak gampang capek dan kecewa saat kita mengajak maupun mengingatkan teman kita atau saudara kita. Berarti sama itu, pertanyaannya sama ya, seputar itu.
Gimana agar hati ini luas dan tidak penat capek untuk selalu mengajak orang menjadi orang yang baik. Poin yang pertama adalah berkaca diri tentang kita dulu. Itu yang pertama. Perbaiki keadaan kita dari hal-hal yang mungkin perbuatan yang belum baik. Bukan tidak baik ya. Belum baik. Misalnya kita mengajak orang untuk selalu aktif dalam majelis ilmu misalnya. Langkah pertama kitanya dulu harus rajin. Tunjukkan bahwa kita itu adalah pecinta majelis. Baru kita bisa mengajak orang untuk hadir majelis. Setelah kita perbaiki keadaan kita, kemudian kita mencoba untuk berdakwah. Baliwani walau ayah, dakwah itu begitu. Sampaikan walau satu ayat. Ngajak orang itu, Masya Allah luar biasa. Mandalla alal khair kafailih. Siapa orang yang mengajak untuk berbuat baik, dia mendapatkan. Nah, ini poin yang kedua. Jadi kita mencari hadis yang disabdakan oleh Nabi, siapa orang yang mengajak kebaikan, maka selama orang itu berbuat baik, selama itu juga kita mendapatkan pahala. Contoh, ada orang belum salat tarawih. Kita ajak, ayo dong salat tarawih. Mumpung nih bulan Ramadan. Kan adanya hanya di bulan Ramadan. Misalnya begitu. Cara kita mengajaknya juga misalnya dengan ayo dah nanti gampang saya jemput misalnya. Saya malu sudah saya jemput, tenang aja. Akhirnya dia ngikut tuh. Gara-gara dia ngikut, lama-lama dia terbiasa. Jadi senang tuh dia. Walau kita nggak ajak lagi, dia udah datang sedikit. Namanya mengajak kebaikan. Selama dia mengamalkan kebaikan tersebut, selama itu juga kita mendapatkan pahala. Jadi ada beberapa pahala yang kita dapatkan tanpa kita melakukannya, kita dapatkan pahala. Itu diantaranya itu. Untuk agar kita ini terus memotivasi diri kita untuk terus berjuang. Supaya bisa mendapatkan pahala-pahala tersebut. Gimana caranya agar hati ini supaya luas, besar, gak cepat marah ataupun gak cepat hilang semangat. Kita kembalikan kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dakwah kita belum sebanding dengan apa-apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, zaman bodoh. Zaman yang boleh dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah. Tapi Nabi Muhammad dicemoohkan, Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad diludahi, Nabi Muhammad dilempar batu. Tapi apakah Nabi Muhammad lempem, hilang semangat untuk berdakwah? Tidak. Maka dari itu kita mencontoh Nabi Muhammad agar hati ini tetap luas, tetap sabar, terus berjuang minimal untuk diri kita dulu, baru kita mengajak orang lain agar orang tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah dan patuh kepada Nabi Muhammad. Jadi cara yang terbaik ya buat ikhwah, buat saudaraku. Artinya yang pertama kita apa tadi? Harus benahi diri kita dulu. Kemudian kita ajak terus untuk berbuat baik. Kemudian yang ketiga agar hati ini tenang, tidak bimbang, tidak capek, tidak penat. Kembalikan kepada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita akan terus bersemangat untuk mengajak orang berbuat baik insyaallah. Oke, pada itu apakah sudah dimengerti? Oke, baiklah. Mungkin satu pertanyaan lagi bagi ikhwan maupun akhwat. Silakan jika ingin bertanya. Ya kepada silakan sebutkan nama dan juga pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita tetap selalu istiqomah dikala iman kita kadang turun, kadang naik. Apalagi di lingkungan pekerjaan kan. Terkadang serintil orang tuh ada yang imannya stabil, ada yang juga naik turun gitu. Ya, udah. Ya, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar tetap istiqomah di dalam suasana bekerja ya, dalam tempat bekerja. Sementara di satu sisi iman kita
naik, turun, turun. Kita bahas tentang iman dulu ya. Karena ini akan berkenaan dengan istiqomah. Iman itu yasdad wayan gus. Iman kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hari ini saya yakin ikhwan dan akhwat semuanya lagi naik imannya. Saat ini ya. Tapi nanti pulang dari sini wallahu a'lam. Mungkin senang lagi ngomongin orang. Kalau sekarang saya merasa udah paling baik. Dengerin pengajian, dengerin tausiah ya kan? Duduk di masjid, di dalam masjid. Apa namanya? Zikir sama Allah, bergaul dengan orang yang baik. Ini kalau di sini nih. Tapi begitu kita pulang dari sini, hilang stabilnya. Goyang imannya mulai. Apalagi kalau udah duduk bersama kawannya, pasti ngejekin orang. Pasti ngomongin orang. Kalau enggak kawan kita yang ngomong. Hari nggak enak. Nanti dia marah. Kan begitu. Akhirnya dengerin jadi pendengar setia. Dan pendengar setia ini sama masuk dalam bagian ngomongin orang. Nah, makanya iman kita ini naik turun, pasang surut. Lalu gimana biar iman kita naik? Update. Jangan update status saja. Update juga kita punya iman. Jadidu. Perbaharui iman kalian. Kata Nabi dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi pada saat kita ngelihat sesuatu yang tidak enak ataupun diri kita dalam kondisi tidak baik, illallah Muhammadun, kembalikan kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka iman kita akan update terus. Diperbaharui terus. Kalau imannya sudah diperbaharui, niscaya amaliyah yang kita lakukan akan istiqomah. Tapi kalau saat kita imannya menurun, istiqomahnya juga pasti akan menurun. Cara yang terbaik agar kita istiqomah adalah yaitu dengan memperbaharui keimanan kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan selalu berada di tempat-tempat yang baik, khususnya di masjid dan di majelis ilmu. Kemudian pada saat kita melihat ada teman kita yang mungkin mempengaruhi keadaan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang baik, itu kita harus cegah dan kita harus berpatokan saya ini hamba Allah. Bagaimana caranya saya harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah semampu saya dengan syarat semampu saya, dan jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang lalai. Jadi istiqomah di sini yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya iman kita terlebih dahulu kita perbaiki, maka insya Allah amal ibadah yang kita lakukan pasti akan istiqomah insya Allah. Oke, baiklah, bisa dimengerti teman-teman sekalian. Kita cukupkan untuk sesi diskusi kita dan juga materi kita pada kali ini. Selanjutnya kami mohonkan kepada Habib untuk memimpin doa kegiatan kita kali ini. Fadhol Habib. Sebelum doa kita baca dulu zikir yang diajarkan oleh Nabi. Barang-barang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة. أعلن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وتنكم الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح علماء العاملين والأولياء والصالحين ووالد الحاضرين وشيخهم أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسلس عن الجميع في الآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا أسلافنا الصالحون وإلى حضرة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah iftah lana babal khair. Bukakan bagi kami yang hadir pada siang ini ya Allah pintu-pintu kebaikan-Mu ya Allah. Pintu-pintu yang bisa membawa kami menjadi orang yang baik, pintu-pintu yang bisa menuntun kami menjadi orang yang baik, pintu-pintu yang bisa membawa kami selalu berbuat amal baik ya Allah. Waj'alna min ahlil khair. Jadikan kami yang hadir pada siang ini ya Allah menjadi golongan hamba-hamba-Mu yang baik-baik, hamba-hamba-Mu yang selalu beramal baik, hamba-hamba-Mu yang selalu berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik. Jauhkan kami dari hamba-Mu yang tidak baik ya Allah. Jadikan kami selalu berada di tempat-tempat yang baik ya Allah. Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anum alaih wafiqna lil khair wa aina alaih. Dan kami berharap ya Allah wafatkan kami meninggal dunia dalam keadaan baik-baik, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan kami berharap ya Allah bangkitkan kami nanti di hari kiamat satu barisan dengan orang-orang yang baik-baik di bawah pimpinan manusia yang paling terbaik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, digiring masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan puasa ini ya Allah berikan kami kekuatan untuk terus berjuang menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa kepadamu, menjadi hamba-hamba-Mu yang patuh kepadamu, menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti di akhir Ramadan. Dan berikan kami ya Allah satu malam keberuntungan yaitu malam Lailatul Qadar. Jadikan kami hamba-Mu yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah teman-teman sekalian, berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita pesantren Ramadan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih, syukran jazakallahu khairan kepada Al Habib Hamid Naufal bin Alwi Al-Kaf yang telah memberikan materi dan juga diskusi kita tentang kepemudaan dan juga keremajaan. Semoga apa yang diberikan oleh beliau menjadi pahala kepada kita dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.